Ingat dua nama itu, Erlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Ada juga jenderal gitu. Nah ini jadi irisannya itu pada Bobinya ini kan. Nah terkait dengan itu tidak ada follow up. Nah saya sampaikan juga direspons oleh saudara Seto, deputinya Pak Luhut. Dia bilang, oh itu bukan penyelundupan nikel, biji nikel, tapi biji besi dari Kalimantan Utara. Nah, saya cek ke teman-teman yang membantu KPK dan Kejaksaan gitu. Eh, saya nggak usah secara etis, barangkali saya nggak usah sebut nama, mungkin tidak berkenan dan tidak elok juga buat perjuangan kita gitu. Oh, itu bang betul nikel, tapi izin usahanya biji besi gitu. Jadi izin usahanya itu dia yang melakukan verifikasi ke lapangan lah gitu ya. Nah jadi yang saya merasa tidak respect gitu pada birokrasi ini masih berkelit gitu. Jelas kok China itu menyatakan biji nikel itu. Nah, terkait dengan Maluku Utara, kasus Maluku Utara di mana ada Bobi Nasution juga, jadi memperkuat konstatasi bahwa memang nikel ini jadi primadona karena melibatkan keluarga presiden gitu. Ya, keluarga presiden dan yang menjadi apalah ya ujung tombak melindungi dan atau memuluskan adalah Bahlil. Jadi ada semacam proksi gitu. Pokoknya ngurus-ngurus itu mengamankan dan sebagainya dan sebagainya. Mengapa Yasona diganti itu untuk memuluskan cawe-cawe partai. Jadi nanti di apa Golkar ada perubahan langsung disetujui, Yasona belum tentu setuju. Di PKB ada geliat nanti disetujui PKB tandingan dan sebagainya. Nah, pergantian Menteri Pertambangan yang paling tidak kalau kita lihat dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang dekat adalah bagi-bagi wiub kepada ormas. Nah ini barangkali akan secara masif karena Bahlil langsung yang kan ada kontroversi kan. Loh ini kan harusnya izinnya dari Menteri SDM begitu dan lewat lelang segala macam seolah-olah Luhut nih intervensi segala macam. Nah sekarang untuk menutup nih celah-celah yang bisa membuka ini eh, eh, pindahlah dengan cepat Bahlil bersama dengan itu Bahlil juga di Golkar itu saling berkelindan dan saya rasa salah satu tugasnya wajar untuk mengamankan keterlibatan istana gitu. Paling tidak bocor kalau ke Pak Tasrif nanti mau nanti di apa diduga-duga Pak Tasrif akan membocorkan sekaligus semua gitu ya. Kerusakan yang luar biasa, oh, semua kena, bangsa kita dirusak, oh, rakyat kita dirusak, organisasi keagamaan dirusak, tokoh-tokoh agama dirusak, dan macam-macam itu partai diinjak-injak dan sebagainya. Nah kalau KPK yang sekarang nggak bisa diharapkan lagi barangkali ya, kata teman saya ya KPK nggak beranilah kalau untuk sampai istana begitu. Besoknya keluar Perpres pembekuan KPK lagi kan. Ya seperti ini anaknya nggak bisa pilkada muncul rumor. Ya ini rumor ya yang saya baru dapatkan hari ini bisa jadi keluar ini Perpu gitu. Karena apa? Pada akhirnya coba bayangkan tiap hari kekayaan alam Maluku Utara berapa yang keluar dari Maluku Utara. Berapa yang balik.
Nggak sampai 5%. Namanya tuh bukan bahas bagi hasil sumber daya alam. Kalau bagi hasil tuh yang 15 tadi kan, tadi berapa, dari 100 ke 250 ya, jadi ada nilai tambahnya 150 kan. Nah yang dibagi hasilnya tuh yang 150. Kalau yang sekarang bagi hasilnya tuh komponen royalti yang kecil itu yang dibagi hasil. Maka bersuaralah daerah. Teman-teman semua, eh, mungkin saya share dulu eh, terkait nama Bobi Nasution sebelumnya itu ya. Saya juga kan sampaikan ada fenomena, mungkin ini juga terkait tapi belum terbuka, mungkin juga tidak. Jadi yang saya angkat adalah oke, biji nikel itu dilarang ekspor sejak 2020. Sehingga data resmi dari Indonesia tidak ada ekspor. Tapi ternyata dari Bea Cukai China itu melaporkan dari tahun 2020, tahun 2020 itu masih ada impor biji nikel China dari Indonesia 1,3 juta ton. Dan sampai 2023, jadi 2020 sampai 2023 itu 5,6 juta ton. Nah, saya berdiskusi beberapa kali dengan KPK, saya share data saya. Nah, kemudian dalam satu pertemuan itu di-share-lah kepada saya ada laporan gitu ya, yang menunjukkan adanya aktivitas penyelundupan gitu, yang melibatkan saya kan tidak nyatat, saya tidak apa, yang saya ingat dua nama itu Erlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Ada juga jenderal gitu. Nah ini jadi irisannya itu pada Bobinya ini kan. Nah terkait dengan itu tidak ada follow up. Nah saya sampaikan juga direspons oleh saudara Seto, deputinya Pak Luhut, dia bilang, oh itu bukan penyelundupan nikel, biji nikel, tapi biji besi dari Kalimantan Utara. Nah saya cek ke teman-teman yang membantu KPK dan Kejaksaan gitu. Eh, saya nggak usah secara etis, barangkali saya nggak usah sebut nama, mungkin tidak berkenan dan tidak elok juga buat perjuangan kita gitu. Oh, itu bang betul nikel, tapi izin usahanya biji besi gitu. Jadi izin usahanya itu dia yang melakukan verifikasi ke lapangan lah gitu ya. Nah jadi yang saya merasa tidak respect gitu pada birokrasi ini masih berkelit gitu. Jelas kok China itu menyatakan biji nikel itu. Nah, terkait dengan Maluku Utara, kasus Maluku Utara di mana ada Babu Nasution juga, jadi memperkuat konstatasi bahwa memang nikel ini jadi primadona karena melibatkan keluarga presiden gitu. Ya, keluarga presiden, dan yang menjadi apalah ya, ujung tombak melindungi dan atau memuluskan adalah Bahlil. Jadi ada semacam proksi gitu. Pokoknya ngurus-ngurus itu, mengamankan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dalam konteks politiknya pelik, kita belum ada data tapi kita syah-syah aja menganalisa ya. Ini lebih berkait satu sama lain, momennya tepat. Jadi misalnya mengapa Yasona diganti,
itu untuk memuluskan cawe-cawe partai. Jadi nanti di apa Golkar ada perubahan langsung disetujui, Yasona belum tentu setuju. Di PKB ada geliat nanti disetujui, PKB tandingan dan sebagainya. Nah, pergantian Menteri Pertambangan yang paling tidak kalau kita lihat dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang dekat adalah bagi-bagi wiub kepada ormas. Nah, ini barangkali akan secara masif karena Bahlil langsung yang kan ada kontroversi kan. Loh, ini kan harusnya izinnya dari Menteri SDM begitu dan lewat lelang segala macam, seolah-olah Luhut nih intervensi segala macam. Nah, sekarang untuk menutup nih celah-celah yang bisa membuka ini, eh, eh, pindahlah dengan cepat Bahlil, bersama dengan itu Bahlil juga di Golkar itu saling berkelindan. Kita lihat kan tadi yang Bang Zulfikar atau Bang Farhad saya lupa sampaikan, mungkin Bang Farhad, tapi sama dua-duanya menunjukkan pemain-pemain yang ada itu yang dari partai kebetulan yang disebutkan dari Golkar gitu. Nah, Bahlil juga dari Golkar, ada jaringan pertemanan dan macam-macam begitu ya. Ada proksinya tentu saja. Bahlil kan tidak bisa menjalankan usahanya secara langsung gitu dan tidak boleh juga gitu. Jadi dia juga punya proksi. Nah, proksi itu dengan mudah dia pilih karena dia punya kekuasaan, punya pengaruh yang kian hari kian besar gitu. Dan saya rasa salah satu tugasnya wajar untuk mengamankan keterlibatan istana gitu. Paling tidak bocor kalau ke Pak Tasrif nanti, wah nanti di apa diduga-duga Pak Tasrif akan membocorkan sekaligus semua gitu ya, akan buka-bukaan begitu. Jadi diamankan segera karena reshuffle ini disiapkan dengan cepat gitu. Nah, supaya eh, tidak tampak ada motif-motif terselubung, maka dilantik juga Wamen dan Bapanas serta Badan Gizi itu. Seolah ini pergantian biasa, ini proses transisi yang mulus seperti itu. Tapi untuk kasus Yasona dan Bahlil itu eh, saya rasa kental sekali, eh, eh, terkait dengan politik gitu dan kasus yang diangkat di proses peradilan ini, dan itu harusnya kan bukti persidangan menjadi menjadi eh, pintu pembuka untuk mengungkap sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Nah, tadi Mbak Putri meminta saya untuk mengutarakan apa benar yang namanya smelter nikel ini menguntungkan Indonesia. Boro-boro menguntungkan, justru membuntungkan Indonesia. Artinya biasanya kan wah kita dapat hoki gitu, kita nilai tambahnya naik, Maluku Utara pertumbuhan ekonominya 20%. Sampaikan kan kepada publik gitu, Pak Jokowi ini sudah berulang kali melakukan tindakan penyesatan opini publik, kebohongan lah gitu kasarnya. Karena kalau dihitung khususnya minus, nol pun tidak. Inilah yang pasukan-pasukan bodreknya di dalam negeri itu kan. Karena China kan tidak bisa melakukan proses-proses ini secara langsung gitu. Nah, sebagai contoh,
yang saya sudah tunjukkan berulang kali dan tidak ada yang bisa itu kan tujuan kita tambah kan. Oke. Memang terjadi nilai tambah. Biji nikel misalnya harganya 10, jadi ferronikel harganya 25. Jadi nilainya bertambah dari 10 ke 25. Jadi berapa? 15 kan nilai tambahnya. Betul itu terjadi nilai tambah. Tapi pertanyaannya adalah nilai tambah yang dimaksud adalah yang dinikmati oleh bangsa Indonesia nasional. Nah kita lihat 15 itu siapa yang menikmati? 100% pengusaha smelter itu dari China. Oleh karena itu keuntungannya ya hak mereka, mereka bawa ke China. Nah kalau perusahaan lain bayar pajak, keuntungannya itu sebelum dibawa ke China atau ke luar negeri, itu bayar pajak, keuntungan perusahaan, corporate income tax, mereka bergantung investasinya berapa, dapat tax holiday, nah bayar pajak, kita nggak dapat apa-apa, alias nol. Mereka tidak bayar PPN, mereka tidak bayar pajak ekspor. Kan biji nikel kalau CPO kan diekspor bayar pajak ekspor kan. Mereka tidak bayar. Mereka bisa mendatangkan pegawai dari negaranya sendiri tanpa visa kerja. Dan macam-macam segala kebutuhan mereka bisa diimpor tanpa bea masuk. Jadi kita dapat nol. Oke. Kemudian teknologinya dari China, pemilik teknologi dapat uh, uh, patent fee untuk paten. Kan ada kan buat penemu. Nah yang teknologinya dari China ya 100% ke China. Tidak bayar pajak juga. No. Perusahaan-perusahaan smelter itu dibiayai oleh bank dari China. Tidak satupun bank dari Indonesia. Bayar bunganya ya ke China. Oh ada Indonesia dapat, kata saudara Seto itu. Kan muncul kos-kosan. Ya tapi ada kos-kosan, ada kerusakan lingkungan tadi yang secara dahsyat sudah disampaikan oleh teman-teman berdua tadi, baik Bang Zulfikar maupun Bang Farhat gitu. Itu tidak terperikan nilainya. Nah kemudian kata saudara Seto juga dalam dialog publik itu kan batu bara kita dipakai, lo rugi kita jual ke mereka. Misalnya tahun 2022, kalau kita jual ke luar negeri itu batu bara dapatnya $345. Jual ke smelter $70. Kita rugi opportunity cost-nya $245 per ton. Jadi selain mereka bebas bayar pajak, saking murah hatinya pemerintah keluarkan kocek secara tidak langsung kan gitu kan. Subsidi. Subsidi buat PLN mah dinikmati oleh rakyat. Ini subsidi buat pembangkit listrik mereka, yang mereka sepenuhnya yang biayai. Oleh karena itulah tidak benar yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Indonesia dapat 90% lebih ke China, Indonesia dapat kira-kira kurang dari 10%. Saya salah. Karena saya belum menghitung subsidi yang diberikan pemerintah atas nama DMO batubara kan, domestic market obligation yang harganya ditentukan buat industri keramik berapa dolar, kalau keramik sih gas ya, buat PLN $70 atau $60 gitu-gitulah, macam-macam per ton itu. Jadi enggak ada, belum lagi kerusakan lingkungan dan kerusakan sosial. Jadi totalnya kita dapat minus. Itu tidak ada yang menyanggah dari pemerintah itu. Karena di dalam pemerintahan pun cukup banyak yang setuju dengan saya. Semalam saya berdialog dengan Bang Ferry Latuhihin. Itu timnya Pak Prabowo. Ya, itu setuju
1000% lebih katanya. Dengan statement saya yang seperti itu. Bahwa ini bisnis modelnya ngaco dan sebagainya itu. Nah, kita berharap orang-orang seperti itulah yang meyakinkan presiden yang akan datang itu untuk mengubah secara total gitu. Pendekatannya harus pendekatan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan investor. Kesejahteraan investor eh, pajaknya atau labanya ya tentu saja hak mereka, harus dijamin hak-hak mereka gitu ya, supaya ada iklim usaha yang sehat dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ada satu lagi yang eh, kalau saya jadi intinya ya saya udah jawab, mudah-mudahan nanti bahannya saya coba share di sini kalau bisa, supaya saya bisa diskusikan yang lebih current lagi. Ini ada manuver-manuver di partai ya, kemudian di pilkada ini. Nah, waktu kita sama-sama ke Palu ya, itu kan eh, calon-calon gubernur, calon-calon bupati, wali kota di daerah-daerah sumber daya alam ini ya sudah di apa namanya ya, sudah dibiayai, partai-partainya dibeli gitu supaya calonnya cuma satu, begitu-begitu ya. Jadi ini kerusakan yang luar biasa. Semua kena, bangsa kita dirusak, rakyat kita dirusak, organisasi keagamaan dirusak, tokoh-tokoh agama dirusak, dan macam-macam itu, partai diinjak-injak dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan nanti informasinya ini sudah bagus sekali, saya lihat. Eh, eh, Mari kita buat, kita siapkan satu kajian yang tuntas, tidak dari nol, dari kajian teman-teman yang sudah dilakukan itu menjadi bukti hukum yang tidak diragukan lagi, sehingga nanti kita bisa melakukan tekanan lewat massa agar ini dibawa ke ranah hukum secepatnya. Nah, kalau KPK yang sekarang nggak bisa diharapkan lagi barangkali ya, kata teman saya, ya KPK nggak beranilah kalau untuk sampai istana begitu. Besoknya keluar Perpres pembekuan KPK lagi kan. Ya seperti ini, anaknya nggak bisa pilkada, muncul rumor. Ya, ini rumor ya, yang saya baru dapatkan hari ini, bisa jadi keluar ini Perpu gitu. Nah, karena siapa yang mengira Jokowi segila sekarang, kan tidak ada. Jadi kegilaan-kegilaan baru masih terbuka gitu. Mau langsung di undang-undangnya diubah di DPR karena sudah apa namanya, dikunci ketua-ketua partai gitu ya, kecuali ya PDI Perjuangan barangkali yang menggonggong terus gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi pembuka pembenahan secara mendasar, sehingga betul-betul saya takut sekali kalau tidak ada pembenahan ini ya, daerah itu jadi alat, jadi pion-pion saja tadi. Jadi gubernur, bupati, wali kota dikendalikan oleh partai, kan restu partai kan. Restu partai, jadi mereka bukan mendengarkan suara aspirasi rakyat, tapi mereka takut ke DPP-nya. Dari partainya masing-masing, pemimpinnya masing-masing itu. Jadi sebetulnya tidak ada namanya pembangunan daerah itu. Pembangunan di daerah itu juga tidak sebetulnya. Penggasakan kekayaan alam di daerah. Itulah tugas para bupati, gubernur, dan wali kota. Nah, itu yang jadi concern kita kan. Tidak ada lagi yang mikirkan rakyat. Seperti tadi, seperti yang di Dairi juga ya. Kan baru datang teman-teman dari Daruri, sampai ada yang nenek-nenek usia 68 tahun, semangatnya luar biasa gitu, melakukan perlawanan itu.
membuktikan bahwa mereka tidak perlu beli air kemasan karena bisa minum langsung airnya dari sungai, sedemikian jernihnya, tidak ada polusi dan sebagainya itu. Nah, saatnya kita betul-betul menegakkan kedaulatan rakyat, mengisi kemerdekaan yang baru kita rayakan ke-79 tahun ini, betul-betul ini untuk rakyat. Kalau kita bicara tambang, bukan, kalau rakyat ilegal gitu kan, enggak. Community mining bisa jadi gitu, ya kan? Bukan korporasi-korporasi saja, di sawit juga gitu, di pertanian juga kan corporate farming, corporate plantation, di Papua 2 juta hektar, di Merauke akan dijadikan perkebunan tebu dan sebagainya. Loh, di mana community farming? Rakyat itu lewat koperasi kita bisa lakukan macam-macam ini. Jadi teman-teman yang kita pantas prihatin dan tidak bisa diam, kita tidak bisa diam karena institusi politik dan ekonominya dirusak secara bersamaan. Ini bisa membuat negara ini hancur. Ya. Karena apa? Pada akhirnya coba bayangkan tiap hari kekayaan alam Maluku Utara berapa yang keluar dari Maluku Utara. Berapa yang balik? Tidak sampai 5%. Namanya itu bukan bagi hasil sumber daya alam. Kalau bagi hasil tuh yang 15 tadi kan, tadi berapa, dari 100 ke 250 ya, jadi ada nilai tambahnya 150 kan. Nah, yang dibagi hasilnya tuh yang 150. Kalau yang sekarang bagi hasilnya tuh komponen royalti yang kecil itu yang dibagi hasil. Maka bersuaralah daerah. Ya, rasanya kita juga perlu berdialog, mungkin menjalin komunikasi ya, karena kita sama-sama punya kepentingan untuk kedaulatan rakyat kan. Jangan bupati, gubernur, wali kota ini kaki tangannya partai untuk mempercepat, mempermudah eksploitasi sumber daya alam. Alatnya partai, alatnya kekuasaan seperti yang kita lihat dari kasus ini gitu. Dan ya inilah bukti bahwa sebetulnya banyak sekali kasus ya yang terbukti nyata Jokowi sudah melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, macam-macam itu. Oleh karena itulah kita harus terus memperjuangkan agar demokrasi ini tidak diinjak-injak atau dijadikan keset oleh Jokowi untuk kepentingan dia. Sebetulnya kan Pak Jokowi ini secara tidak langsung sudah memulai menyiapkan Gibran untuk jadi presiden 2029. Muhammadiyah tidak mendukung, dia pecah belah lewat, kan muncul kontroversi di Muhammadiyah, muncul kontroversi di NU, setidaknya elemen-elemen tertentunya bisa dukung dia, terima kasih. Orang seperti Anwar Abbas yang galak, justru yang promote gitu, ambil aja gitu. Nah, jadi tinggal kita yang bersuara. Kita tidak bisa lagi mengajak nanti agama lain juga seperti itu, yang Katolik, teman-teman Katolik juga cerita didekati, ditawari tambang juga, konsesi kota proyek di IKN dan sebagainya. Jadi yuk sehingga kita buat itu ada 2 kajian tadi, chartnya sudah bagus-bagus, keterlibatannya obvious ya, teman-teman kajiannya juga makin tajam dan memiliki nilai akademis yang tinggi sehingga diterima di pengadilan seperti yang kasus Bang Aris Azhar gitu kan. Jadi kajian-kajian yang lain oleh Jatam, oleh Greenpeace, oleh semua teman-teman wali segala macam ini, yuk kita jahit menjadi satu buku buku putih tentang tambang nikel di Indonesia gitu, yang nyata-nyata tidak memperoleh manfaat secara bangsa ini sama sekali, bahkan kita dirugikan gitu. Terima kasih.